Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Media Gathering BSI Aceh pada bulan Mei tahun 2026. Yang kami harapkan tentunya keberadaan dari Bank Syariah Indonesia dapat menjadi sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Pertumbuhan ekonomi Aceh. Media Gathering ini merupakan salah satu wujud komitmen BSI dalam memperkuat literasi dan inklusi syariah di Aceh. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat sinergi antara BSI, kemudian OJK, dan tentunya insan media dalam menyebarluaskan edukasi serta pemahaman mengenai peran strategis perbankan syariah bagi pembangunan ekonomi daerah. Masukan-masukan, insight-insight yang membangun buat di BSI, karena memang di Aceh ini Pak Nasir ya memang cukup challenge ya. Kenapa? Karena BSI pasti selalu disorot ya. Ada ATM rusak sedikit aja sudah disorot. Nah, tapi intinya kita dari Bank Syariah Indonesia ini tentunya selalu berterima kasih ya kepada rekan-rekan media apabila ada masukan-masukan yang membangun, apalagi bisa langsung komunikasi kepada kami di kantor BSI ini. Bapak sekalian, dengan saat ini BSI itu menjadi bank dengan dua lisensi ya. Ada sebagai bank syariah, juga ada sebagai bank emas. Karena kalau Bapak sekalian lihat, bank di Indonesia itu yang hanya mempunyai dua lisensi hanya BSI itu, Prof. Hafaz. Ya, kenapa? Karena ya bank emas itu di Indonesia hanya dua, ya satu Pegadaian, satu BSI. Nah, makanya di BSI ini termasuk kami komplain. Nah, kalau ada produk-produk BSI yang memang dirasakan dan belum terasa lagi di hari ini, insya Allah kami akan terus memberikan progres perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang ada sampai dengan saat ini. Kami laporkan juga, alhamdulillah Bapak sekalian, saat ini kalau kita lihat aset BSI secara nasional sudah menyusul Bank Tabungan Negara. Ya, jadi kita yang kemarin itu posisi 6 nasional, saat ini sudah ranking 5. Ya, ranking 5 nasional. Nah, kita saat ini sudah tidak lagi di bawah Bank Konven. Kalau dulu kan pasca Konven, pasca merger itu kan kita masih undernya Bank Mandiri. Nah, sekarang kita udah bisa nih Bapak sekalian, udah sejajar dengan induk-induk kita dulu, dengan Bank Mandiri, dengan BNI, kemudian dengan BRI. Ya. Jadi kita sudah sejajar. Nah, jadi lintasan kita masih di belakang Bank Mandiri itu. Jadi kalau ada apa-apa, kita pasti harus reportnya itu ke Bank Mandiri. Nah, saat ini report itu salah satu perubahan yang terjadi di perbankan khususnya di BSI
yang itu menjadi nilai positif nilai positif untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan ini akan terus berkembang. Karena kalau kita punya bank syariah yang besar, kita bangga sekali gitu. Apalagi di Aceh ini kan dengan syariat Islam ini tentu sangat mendorong BSI ini untuk terus tumbuh bahkan kalau saya lihat nih, kalau 4 di atas kita kurang hati-hati, berarti kan di atas kita yang keempat ini BNI ya. Kalau nggak hati-hati bisa lagi gitu Bapak sekalian. Jadi mohon doanya kepada Bapak sekalian untuk BSI ini bisa selalu tumbuh dan memberikan layanan terbaik buat Bapak sekalian. Nah, tentunya dengan tadi kita sampaikan peran kita di masyarakat ini, BSI itu sebagai sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial. Jadi paket lengkap lagi tadi. Mungkin kalau di perbankan yang lain hanya finansialnya aja, spiritualnya enggak, finansial sama sosialnya enggak. Nah, tapi di BSI ini paket lengkap. Di samping produk-produknya lengkap, peran kita pun juga lengkap. Baik, Bapak sekalian, atas nama Bank Syariah Indonesia Ridwan Aceh, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada OJK, Pak Armando selaku regulator, dan KDKS Pak Prof. Hafaz yang senantiasa memberi dukungan, arahan, dan sinergi dalam mendorong penguatan industri perbankan serta pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh. Dan terima kasih juga tentunya ya kepada, ini kan mungkin waktu yang rekan-rekan media ya, karena ini media gathering, kita sangat terima kasih apabila Bapak sekalian tadi kembali lagi menemukan kami sangat terbuka, nggak perlu di-upload di media, tentunya pasti itu jadi concern kami untuk selalu kami perbaikan terus. Bapak sekalian, harapan kami melalui kegiatan media gathering ini, kami berharap terjalin komunikasi dan hubungan yang semakin erat dari BSI, OJK, KDKS, dan Insan Media, sehingga kolaborasi yang baik selama ini dapat terus diperkuat demi mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih maju. Dan kemarin pun pada saat kami mengadakan acara-acara seperti Festival Ramadan, kemudian acara-acara yang lainnya itu, kalau bertemu dengan stakeholder, khususnya pemimpin daerah, bupati, wali kota, memang yang dititipkan itu adalah UMKM. Nah, saat ini kami juga di BSI juga konsen terkait dengan UMKM. Kami sampaikan ke tim kami, jangan sampai ada masyarakat Aceh itu kalau dia pengen mengajukan pembiayaan apalagi kur itu dipersulit ya atau ditahan-tahan ya. Jadi kalau ada seperti itu, kami secara terbuka akan kita perbaiki ya, karena sesungguhnya kita juga sangat mendukung program pemerintah. Ya, sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan seluruh stakeholder serta insan media kepada BSI selama ini. Semoga sinergi yang telah terjalin terus diperkuat demi menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi Aceh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, dan kesuksesan bagi setiap ikhtiar yang kita lakukan bersama. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak sekalian. Juga wawasan dominasi aset dan pembiayaan. BSI mengukuhkan posisi sebagai motor ekonomi syariah di Aceh dengan aset yang mencapai 24 triliun tadi. Kemudiannya BSI telah menyalurkan sekitar 17 triliun di Aceh. Fokus pada ekosistem syariah. Nah, ini yang BSI fokus menggarap potensi tabungan haji, gitu Pak ya, dan tabungan bisnis yang membuat pertumbuhan tabungan di wilayah ini menjadi salah satu yang tertinggi di industri perbankan. Peningkatan kualitas layanan juga menjadi catatan kami, Pak. Jadi kalau ada tadi, karena semakin tingginya BSI, semakin banyak yang mudah terlihat. Jadi itu seperti sampai ke ATM yang rusak pun tetap kami kritisi. Ya, mudah-mudahan itu menjadi vitamin bagi kita untuk memperbaiki kinerja ke depan dengan perkembangan industri perbankan ini. Kemudian dalam hal penurunan risiko saya mencatat juga pada tahun 2022, ini kok data lama saya temukan, yang baru kok belum dibayar. Ini dengan kawan-kawan media, ini jarang-jarang saya lihat. Dan ratusan ini Pak Nas ya, masuk dalam grup BSI. Mudah-mudahan nggak ada ibu-ibu lagi di grup lah. Jadi diakomodir aja Pak Nas, diakomodir aja dengan kawan-kawan apa ya kan. Ya. Kalau ada bantuan kredit ringan nanti tolong prioritaskan untuk kami dulu lah. Ya Cici ya.
Kalau bisa kredit zero bunga lah. Nah, jadi saya pikir itu karena peralatan kerja kami memiliki kartu sih Pak. Dari media konvensional menjadi media digital, salah satunya podcast ini memerlukan peralatan yang luar biasa canggih. Jadi nanti ada Noah bicara sama saya bisik-bisik dia, cuma kita bangun podcast ya, siap. Oke, baik. Kita harus menyesuaikan Pak. Dan kemitraan ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menjadi daya dongkrak bagi daerah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kawan-kawan dari berbagai media. Selamat bersinergi. Mudah-mudahan kita bisa terus bertukar pengalaman, bertukar pendapat, memberikan sharing membangun untuk kawan-kawan BSI. Kemudian saya mohon maaf. Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Imsak Ramadan, Bapak Regional CEO BSI Aceh, bersama Pak Saiful Musadir dan Pak Mas Nasruddin yang terus mendampingi Pak RCO. Kemudian dari OJK Aceh, Bapak Firman Okto dan Pak Ferdinand, alhamdulillah bertemu kembali. Juga Pak Nasir Nurdin dan Pak Firdaus, serta Bapak Ibu dari media di Provinsi Aceh. Alhamdulillah pada hari ini Kadeks juga diundang untuk membersamai kegiatan media gathering bersama BSI dan media di Provinsi Aceh dengan sebuah judul yang sangat penting, peran strategis perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengar bagaimana Pak Imsak Ramadan menyampaikan perkembangan perbankan syariah, khususnya BSI. Sejarah BSI di Aceh sampai hari ini sudah turut berkontribusi besar maksimal pada perekonomian Aceh dan juga perekonomian nasional. Alhamdulillah pada hari ini sudah menjadi bank dengan peringkat yang ke-5 nasional. Nah itu sebuah capaian yang luar biasa untuk bank baru. Tapi perlu kita ingat juga bahwa pertumbuhan BSI yang demikian besar itu juga karena faktor Aceh. Karena Aceh mengambil inisiatif untuk mengislamkan ataupun mensyariahkan semua bank konvensional yang ada di provinsi kita. Kita ingat tahun 2018 pemerintah Aceh menerbitkan kanun lembaga keuangan syariah. Kemudian proses transisi berjalan selama 3 tahun ya, dari 2019, 2020, 2021 itu disebutkan di dalam kanun 3 tahun untuk proses transisi. Tapi ternyata proses ini berjalan cukup cepat karena bank-bank konvensional langsung mengambil sikap untuk mengkonversikan banknya dan menyerahkan seluruh aset kepada bank syariahnya, dari BRI ke BRI Syariah, kemudian BNI ke BNI Syariah, Bank Mandiri ke Bank Mandiri Syariah. Jadi proses sangat cepat dan kita lihat tahun 2020 saja itu sudah selesai. 2021 sudah selesai proses konversi itu. Nah, tetapi catatan yang disampaikan oleh otoritas, baik OJK maupun Bank Indonesia, itu diharapkan ketika proses transisi sudah smooth, sudah selesai dijalankan, irama yang dimainkan oleh bank konvensional juga harus dimaintain, dalam artian pelayanan juga harus bisa sejajar dengan apa yang sudah didapat ataupun diperoleh dari bank-bank konvensional itu. Dan ternyata BSI melakukan lompatan-lompatan yang luar biasa, lebih jauh dari yang diharapkan. Artinya BSI tadi sudah disampaikan oleh Pak Imsak Ramadan sudah bisa menjadi bank emas
Dan itu cuma ada 2 di Indonesia, Beda Pegadaian dan sebagai bank BSI juga ya, kemudian banking. Nah ini capaian yang waktu itu kita tidak terbayang akan seperti ini. Nah ketika Bank BSI masih berada di bawah Bank Mandiri, itu juga terobosan-terobosan juga dilakukan ya. Artinya ketika pemerintah ada kebijakan untuk penyaluran macam-macam PKH, dana KIP dan seterusnya, bank syariah yang sebelumnya tidak pernah masuk ya di dalam daftar itu kemudian bisa masuk menjadi bank penyalur. Nah, itu capaian yang luar biasa, dan itu karena ada faktor Acehnya, karena Aceh hanya bisa bertransaksi menggunakan bank syariah. Nah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita dari KDEKS yang sedikit profil ada saya sampaikan slide-nya, sekedar mohon izin Pak Insak untuk menyampaikan sedikit tentang KDEKS itu. Kita dibentuk tahun 2003 oleh oleh Gubernur waktu itu Pak Ahmad Marzuki tahun 2023, dan pelantikannya langsung oleh Wakil Presiden ya. Wakil Presiden yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi 2023 itu adalah pas setelah proses transisi ya, karena KS ini selesai. Dan salah satu amanat yang disampaikan oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin adalah menjaga agar keberhasilan Aceh untuk mengkonversikan seluruh bank ini menjadi bank syariah itu bisa menjadi faktor pendorong untuk kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah secara nasional. Nah Bapak Ibu sekalian, KDEKS dibentuk ya, sebagai perpanjangan dari KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah untuk level provinsi bukan saja di Aceh, tapi di setiap provinsi sekarang sudah ada KDEKS-nya, itu langsung diketuai oleh Bapak Gubernur, kemudian Bapak Wakil Gubernur. Nah untuk manajemen eksekutifnya kita ada Direktur Eksekutif Bapak Profesor Dr. Sahrizal Abbas, kemudian saya sebagai Wakil Direktur Eksekutif Bapak Ahmad Turkani. Kemudian ada Direktur Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah, di sini ada Pak Saiful Sadir, beliau ikut juga. Lalu ada Direktur Keuangan Sosial Syariah dan Ziswaf, Bapak Fahmi M. Nasir. Kemudian Direktur Industri dan Ekosistem Halal, Bapak Dr. Muhammad Zuhairi. Dan Direktur Perencanaan Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Dr. Rizal Nurdin. Jadi kita ada 6 orang yang diberikan amanah oleh Gubernur untuk mendorong ya, memperluas, mempercepat dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi Aceh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ekonomi syariah ini sudah dianggap sudah menjadi bagian dari ekonomi nasional ya. Dalam RPJM, ekonomi syariah itu disebutkan ya, jadi salah satu pilar yang akan mendorong. Jadi kalau selama ini mungkin ekonomi syariah itu dianggap sebagai bagian kecil, periferi ataupun pinggiran ya dari ekonomi yang besar itu, nah hari ini sudah dianggap sebagai pendorong yang dapat juga berkontribusi untuk membangkitkan ekonomi nasional. Next. Maka itu di sini kalau kita lihat peran yang akan dimainkan nanti yang akan didorong oleh ekonomi syariah adalah menghubungkan di antara kedua kutub ya, antara sisi surplus dalam perekonomian dan juga sisi defisit dalam perekonomian. Nah, sisi surplus itu yang memiliki dana itu ada di sektor perbankannya, kemudian sektor pasar modalnya ya. Ada di uang itu berada di tangan pemerintah, di tangan swasta, ya, tangan investor. Kemudian ada di bawah itu juga, jangan kita lupa ada ziswaf, ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah ini disebut sebagai dana-dana sosial. Nah dana sosial ini juga bisa kita manfaatkan untuk pemberdayaan, ya, untuk pengembangan ekonomi masyarakat kita. Pak Prof. Satwal Idris ya kalau kita ingat. Mantan rektor Yainin
filsafat etis. Beliau menulis buku Zakat Transformatif, yaitu ditulis tahun 1998. Nah, waktu itu kita baru mengenal istilah zakat produktif, sementara Prof. Safwan sudah menulis buku Zakat Transformatif. Artinya apa? Artinya yang diinginkan dari zakat ini adalah bukan sekedar untuk memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, tapi zakat ini harus bisa mentransformasikan kehidupan. Ya. Mustahil tadi kaum rumah duafa ini menjadi orang yang mampu, ya, menjadi bahkan jadi zaki. Nah, jadi transformasi ini yang ingin dilakukan. Nah, karena itu perlu penting integrasi antara sektor keuangan dan sektor Ziskov tadi. Makanya kehadiran BSI di Provinsi Aceh dan juga bank-bank syariah lainnya juga sudah memiliki produk-produk seperti CWLD, Cash Wakaf, Bin Deposit. Nah, jadi sudah bisa mengintegrasikan antara zakat dan keuangan syariah. Next, terus. Nah, ini program-program yang coba didorong oleh KMDKS agar ekonomi dan keuangan syariah bisa bertumbuh, ya. Jadi kami sudah mengidentifikasi cukup banyak rupanya Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan, dan peran media sangat penting juga untuk mendorong hal ini, ya. Seperti misalnya mendorong lahirnya KPBU Syariah, kerjasama pemerintah dan badan usaha syariah. Nah, RSUDNA itu bisa dikembangkan lebih lanjut kalau ada kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta untuk penyediaan modalnya. Nah, jadi itu kerjasama pemerintah dengan badan usaha ataupun Jakarta Syariah. Nah, ini sampai hari ini Aceh belum ada. OJK. Kemudian terkait dengan JKA juga menjadi list, ya, dalam catatan KDKS, karena JKA hari ini sangat bergantung dengan dana pemerintah, APBA. Jika APBA kita terganggu, goyang, tergoncang, JKA juga ikut tergoncang. Sementara BPJS adalah lembaga yang mengelola dana ini, ya, tidak boleh dibentuk semacam BPJS di tingkat daerah. Nah, ini perlu dipikirkan solusinya. Apakah bisa kita mengumpulkan dana sendiri, semacam tabungan kesehatan kita, lalu dana ini dikelola oleh pengelola dana kesehatan Aceh, dan itu nanti yang dikembangkan dana tadi, lalu dibayar untuk iuran BPJS, membayar premi BPJS penduduk Aceh. Nah, ini hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, dan KDKS akan mendorong, ya, untuk hal-hal ini terwujud. Ya. Next, mungkin itu saja, termasuk tadi halal. Ya, di halal ini cukup banyak isu yang bisa kita lakukan agar Aceh menjadi global hub, ya, halal global hub di Indonesia. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada BSI, juga kepada Bapak Ibu sekalian dari media atas bantuan dan dukungannya. Bersama-sama kita kembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mudah diakses dan juga dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk itu juga tiba saatnya Bapak Ibu berbahagia juga lembaga jasa keuangan OJK Aceh, dan kami persilakan kepada Bapak kami dengan silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul pada siang sore hari ini, ya, dalam acara media meeting yang inisiasi oleh BSI. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita
sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang lebih terang dari alam yang sempit. Yang kami hormati Bapak Ihsan Ramadan, RCO BSI Aceh, beserta jajaran yang hadir, Pak Salihul, Pak Nas Rukun. Yang kami hormati Prof. Dr. Hafaz Rukani MSc, selaku Wakil Direktur Eksekutif KDIKS Aceh, Bapak An-Nasir Nurdin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia dari Aceh, dan Pak Firdaus dari Sambi, serta Bapak Ibu pimpinan media, rekan-rekan wartawan yang hadir pada siang dan sore hari ini. Sebagai sambutan yang terakhir, sepertinya sudah sebanyak disampaikan ya Bapak Ibu ya. Mulai dari Pak Insak, Pak Nasir, dan Prof. Abbas. Ya, mungkin dari kami ingin juga menyampaikan, yang pertama kami ucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada BSI dan Pak Detia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih juga telah mengundang kami Pak dari OJK untuk hadir di sore hari ini. Izin juga kami sampaikan pimpinan kami belum bisa hadir pada acara hari ini, Pak Deddy Prayoga, karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama marilah kita ketahui ya bahwa tadi sudah disampaikan Pak Insak, Prof. Hafaz, dan Pak Nasir bahwa di Aceh ini semua lembaga jasa keuangan sepenuhnya sudah syariah Bapak Ibu. Terakhir yang sudah bertransformasi ada satu masih ketinggalan ya di tahun lalu. Alhamdulillah seluruhnya di tahun ini sudah tidak ada lagi yang menjalankan bisnis secara non syariah gitu ya, tadi yang saya Pak Nasir. Dan ini menjadi hal yang istimewa gitu ya Bapak Ibu ya, karena Aceh ini merupakan salah satu provinsi ya, di negeri ini ya yang secara kafah gitu atau menjalankan hukum konon gitu ya secara syariah, baik itu di lembaga jasa keuangan yang maupun di hukum lainnya gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi disampaikan bahwa BSI alhamdulillah sudah menempati posisi 5 besar gitu, secara nasional. Nah, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, sampai dengan posisi Maret 2026, nah ini dari data yang masuk ya Bapak Ibu, laporan bank kami yang masuk ke OJK, kami olah menjadi satu laporan gitu ya, dapat kami sampaikan bahwa kinerja bank umum khususnya ya Bapak Ibu ya, di tengah bencana yang kemarin sempat terjadi di bulan November sampai dengan posisi saat ini juga masih ada recovery ya. OJK telah menerbitkan relaksasi waktu itu Bapak Ibu, dan ternyata kinerja bank umum di Aceh ini masih menunjukkan perkembangan yang positif. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kita patut berbangga ya bahwa sampai dengan posisi Maret secara year on year ya, Maret 2026 dibandingkan Maret 2025, aset perbankan umum ya tumbuh 5,99% masih ya. Totalnya sebesar 65,61 triliun Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi disampaikan dari BSI asetnya sekian, bisa kita lihat BSI Aceh ini asetnya berapa pada saya posisi Maret 2026 ya. Karena seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya, di Aceh ini memang hanya ada 2 bank besar, salah satunya BSI ini, dan bank umum lainnya itu share-nya nggak sampai lebih dari 3% Bapak Ibu. Jadi dari 100%, 7% bank lainnya, 93% kurang lebihnya 2 bank besar yang ada di Aceh, salah satunya BSI. Nah, total asetnya tadi 65,61 triliun posisinya. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa dana pihak ketiga alhamdulillah juga mengalami pertumbuhan Bapak Ibu. Justru tumbuhnya
di atas 10%, ini patut kita syukuri ya. Tumbuh 11,48%, totalnya 48,29 triliun. Nah, sementara untuk pembiayaan, walaupun memang di tengah bencana masih ada daerah-daerah yang sedang recovery gitu ya, pembiayaan ternyata juga masih meningkat Bapak Ibu, masih tumbuh 9,60%. Nah, totalnya sebesar 48,76 triliun gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu tadi kita sampaikan ya bahwa ternyata pembiayaan di Aceh ini lebih besar dari dalam pihak ketiganya gitu ya. Nah, makanya rasio FDR ya kalau di syariah ya, atau LDR kalau di konvensional, kita lebih di atas 100% Bapak Ibu. Jadi sebetulnya dana pihak ketiga yang sudah diserap oleh perbankan umum di Aceh ini sebenarnya seluruhnya itu sudah disampaikan dalam bentuk pembiayaan yang sudah disalurkan. Karena rasionya sebesar 100,97%. Nasional sendiri hanya sebesar masih di kisaran 84,60%. Nah, dari sini bisa kita jadikan ini ya bahan gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa ternyata dampak dari konun LKS tadi ke bisnis ini ya, perbankan syariah di Aceh ini cukup bagus gitu ya, karena seluruhnya sudah menerapkan basis syariah gitu ya Aceh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di acara yang hangat ini ya, kita sampaikan bahwa di acara ini kita ada unsur inklusinya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini bisa kita sampaikan bahwa inklusi ini sebetulnya masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama ya Bapak Ibu ya. Ya, karena mau tidak mau kita akui ataupun tidak gitu ya, ternyata ketika kami dari OJK, mungkin dari perbankan juga merasakan ya, literasi gitu ya, berkunjung ke beberapa kota yang ada di Aceh ini, masih banyak saudara-saudara kita yang masih membandingkan gitu ya, bank syariah itu apa sih bedanya dengan bank konvensional gitu ya, apa sih bedanya margin dengan bunga gitu ya. Nah, sebetulnya ini yang jadi PR kita bersama ya, untuk kita siarkan gitu ya, dan khususnya Bapak Ibu di media ini kan menjadi kepanjangan tangan juga ya dari kami gitu ya, dari BSI, OJK maupun Pak Afas tadi ya, program-program yang ada di KDKS yang cukup baik untuk bisa kita siarkan bersama. Nah, menyambung itu juga ya Bapak Ibu ya, bahwa sedikit juga ya bahwa di perbankan itu kan ternyata bisnisnya itu menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali ya dalam bentuk pembiayaan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ kami di OJK itu mengatur banyak ketentuan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata salah satu ketentuan yang ada ini terkait dengan manajemen risiko gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, salah satu resikonya ya ini resiko operasional Bapak Ibu. Nah, tadi yang kita sampaikan ya, dan Pak Insan juga sampaikan ya, bahwa resiko operasional ini bisa berdampak ke resiko reputasi gitu ya. Nah, contohnya tadi sampaikan Pak Insan, ketika ada salah satu jaringan layanan ATM kita trouble gitu ya. Nah, ini kalau tidak segera diatasi, trouble-nya ini sebenarnya karena jaringan TI, bisa karena human error atau apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ketika kita tidak bisa handling dengan cepat, dampaknya akan menjadi ke resiko reputasi Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya diperlukan sinergi yang baik gitu ya Bapak Ibu ya, agar resiko reputasi bank ini juga nanti dari BSI juga bisa menyampaikan gitu ya, tidak semakin besar gitu ya. Nah, karena risiko reputasi ini juga akan berdampak signifikan kalau ini tidak di maintain dengan baik gitu ya Pak itu. Nah, karena masyarakat kan bisa jadi was-was ketika misalnya ini ada apa ini sehari 10 menit lagi akan masuk waktu sholat asar. Terima kasih. Terima kasih diingatkan, alhamdulillah ya. Jadi gitu, sekiranya kita tidak memaintain dengan baik bank ini ya kan, masyarakat
bisa jadi menerima berita ini menjadi berita yang tidak bagus gitu ya. Akhirnya semakin tidak percaya ke bank gitu kan. Padahal bank ini merupakan salah satu dari sekian salah satu ya mungkin yang paling gitu ya usaha yang paling diatur oleh regulator ya bank ini gitu ya. Dari dulu zaman OJK, dari zaman Bank Indonesia sampai beralih ke OJK ya Bapak Ibu. Nah, di kesempatan yang baik ini, di sore ini, kiranya kami bisa menyampaikan bahwa apresiasi yang bagus gitu ya dari BSI, Pak Emsa dan tim untuk mengumpulkan teman-teman media ya di sini bahwa sinergi ini patutnya kita tetap jaga dengan baik gitu ya agar tujuan dari peningkatan ekonomi masyarakat melalui perbankan syariah ini bisa tercapai. Tapi di satu sisi kami juga menghimbau juga kepada Bapak Ibu untuk tetap kritis gitu ya. Ketika ada kebijakan-kebijakan dari bank yang kiranya belum bisa dipahami gitu ya. Tapi tentunya ada ini ya, ada korespondensi yang bagus gitu ya, yang tepat gitu ya, sehingga informasi yang tersebar di masyarakat ini tidak menjadi bias ya, dan menjadi informasi yang mengesankan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Imsa dan tim, Prof. Hafaz dan Bapak Ibu peserta di sini. Kiranya acara ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Kami akhiri kurang lebihnya, mohon maaf bila tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Pak Firman, Asisten Direktur Provinsi Aceh. Perbankan syariah menjadi mesin intermediasi ekonomi daerah. Nah, ini tentunya memang tugas pokok dari perbankan ya, rekan-rekan perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sistem pembayaran non tunai di Aceh sendiri sebenarnya menunjukkan tren yang meningkat. Jadi kalau kita datang ke Aceh, ke tempat belanja, ke warkop, itu sudah tersedia kepada masyarakat. Lalu yang poin 5, perbankan syariah menjadi fondasi ekosistem ekonomi syariah. Jadi seperti kita ketahui, Aceh punya posisi unik ya sebagai provinsi dengan inklusivitas ya perbankan syariah. Karena hanya di Aceh yang industri keuangannya diwajibkan syariah. Next. Ini beberapa kontribusi juga yang dari data BPS yang kita dapat tampilkan, di mana dari kabupaten kota di Aceh itu untuk pembiayaan UMKM-nya itu mengalami peningkatan, begitu juga dari beberapa sektor unggulan, contohnya di pertanian dan perkebunan. Next. Nah, ini mungkin yang disampaikan Pak Firman tadi ya, bagaimana alhamdulillah kinerja industri keuangan khususnya bank umum di Aceh itu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan secara konsisten. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat di tahun 2020, pertanyaan mengapa perbankan syariah itu penting? Yang pertama tentunya karena Aceh itu mempunyai kekhususan melalui ekonominya, sehingga ya Aceh memiliki penerapan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari identitas daerahnya sendiri. Yang kedua, motor intermediasi. Nah, ini sebagai tugas pokok industri perbankan sebagai intermediasi, membangun inklusi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana industri keuangan ini mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya terkait ekspektasi publik. Nah, ini kan masyarakat mengharapkan layanan syariah yang sehat, aman, dan berdaya saing. Selanjutnya terkait dukungan terhadap UMKM sektor produktif.
Jadi perbankan syariah di Aceh bukan hanya pilihan bisnis, tapi juga bagian dari ekosistem pembangunan daerah yang berbasis nilai syariah. Oleh karena itu penguatan industri harus didukung oleh semua pemangku kepentingan. Nah ini yang dimaksud tadi ya, jadi kita semua berperan untuk membangun industri keuangan syariah khususnya di Aceh. Next. Nah ini beberapa dukungan perbankan syariah terhadap UMKM dan sektor produktif. Yang pertama tentunya UMKM kita tumbuh, tentunya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mengurangi pembangunan. Nah seperti kita ketahui untuk Aceh sendiri tingkat pengangguran kita masih cukup tinggi ya, termasuk yang tertinggi di Sumatera. Nah harapannya dengan pengembangan UMKM kita dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak untuk mengurangi tingkat pengangguran di Aceh. Yang kedua tentunya sebagai tugas lembaga keuangan perbankan yaitu perluasan pembiayaan syariah. Yang ketiga pendampingan usaha. Nah ini rekan-rekan perbankan tentunya kan tidak hanya memberikan pembiayaan lalu ditinggal, dicuekin nasabahnya. Jadi mereka memiliki fungsi pendampingan usaha. Bagaimana mereka memastikan dengan pembiayaan yang diberikan itu UMKM itu memang merasa terbantu dan bisnisnya memang tumbuh secara berkelanjutan. Nah inilah fungsi pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman industri perbankan. Selanjutnya terkait ekosistem halal. Nah ini kan program-program yang dilakukan oleh teman-teman perbankan ya, banyak program yang dilakukan untuk mengembangkan ekosistem halal yang tujuannya juga untuk membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang terakhir terkait kolaborasi multi pihak. Nah ini tentunya diperlukan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha. Nah di sini sebagai gambaran yang saya sampaikan di awal bagaimana komposisi pembiayaan UMKM dalam 3 tahun terakhir itu mengalami peningkatannya. Posisi terakhir ini sempat turun di Januari dari 26% menjadi 25%. Ini salah satunya memang dampak bencana ya tahun lalu ya. Jadi rekan-rekan perbankan masih fokus ke recovery usaha UMKM. Next. Ini terkait tantangan industri perbankan syariah khususnya di Aceh. Yang pertama itu terkait adaptasi sistem tunggal dan tekanan kualitas layanan. Nah tentunya dengan prinsip tunggal yaitu prinsip syariah yang berlaku di Aceh, tentunya masyarakat Aceh bergantung pada layanan bank syariah. Oleh karena itu bank syariah dituntut untuk terus berinovasi agar pelayanannya itu bisa lebih baik dari bank-bank konvensional yang pernah ada di Aceh. Karena pada saat awal konversi mungkin pernah mendengar masyarakat ada kekecewaan gitu kan, di mana dulunya mereka bisa menikmati salah satu produk yang konvensional, pada saat bank konvensional pergi ternyata di bank syariah tidak ada. Gitu. Itu yang keluhan-keluhan yang di awal proses konversi. Nah untuk itu perlu adaptasi yang dilakukan oleh industri perbankan syariah di Aceh, bagaimana kebutuhan masyarakat itu atas layanan perbankan itu tercukupi. Yang kedua terkait literasi dan inklusi syariah masih perlu diperdalam. Dari data survei OJK tahun 2022, literasi keuangan di Aceh itu 48% dengan inklusi 89%. Kedua indikator ini berada di atas nasional. Tapi kalau kita lihat angkanya 49% literasi dengan inklusi 89%, tentunya ini masih sangat perlu kita perdalam lagi ya. Ini menandakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk yang digunakan itu masih rendah. Jadi banyak masyarakat yang hanya tahu menggunakan produk, tapi dia tidak tahu produknya. Seperti yang disampaikan Pak Firman tadi,
Jadi membanding-bandingkan kok produk syariah begini, konten dan lain-lain. Itu karena pemahaman mereka terhadap produk syariah itu belum memadai. Nah, untuk itu memang tantangan tidak hanya industri keuangan, tapi kami juga OJK, dan harapannya ini menjadi peran dari Bapak Ibu media juga untuk bagaimana memberikan informasi seluas-luasnya terkait produk layanan syariah. Yang ketiga terkait digitalisasi harus naik kelas. Nah, ini tantangannya tentunya harus menaikkan kualitas. Aplikasi harus stabil, transaksi antar bank harus mulus, merchant-nya juga harus luas, keamanan cyber tentunya, dan pengalaman pengguna yang setara atau lebih baik dari bank di luar Aceh. Nah, ini ya, jangan sampai kita dibanding-bandingkan gitu dengan bank konven di luar, gitu kan. Bank di luar lebih bagus gitu kan, makanya kita nggak mau pakai bank syariah. Nah, betul ya, Nah, ini tantangannya Bang, memang. Ini tantangannya bagaimana produk perbankan di syariah di Aceh itu memang harus lebih baik dari bank-bank konvensional. Yang keempat, inovasi produk. Nah, ini sama dengan digitalisasi, tentunya produknya juga harus beragam sehingga kita bisa mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Yang kelima, pembiayaan produktif. Nah, ini juga tidak boleh kalah dengan konsumtif ya, karena kita sesuai dengan kekhususan tadi ada amanat dari Konon yang harus meningkatkan pembiayaan UMKM. Nah, ini tentunya untuk peningkatan UMKM ini menjadi tantangan juga dari teman-teman perbankan, bagaimana mereka menyiapkan infrastruktur, terutama dari sisi SDI-nya ya, dari jumlah dan kapasitas dari kemampuan dari SDI-nya. Karena begitu UMKM ini kan kecil-kecil plafonnya tapi jumlahnya banyak.